Suku Mizo, yang juga dikenal sebagai suku Lusai, adalah salah satu kelompok etnis utama di wilayah timur Laut India, khususnya di negara bagian Mizoram. Suku Mizo merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar, yakni suku Chin-Kuki Mizo. Mereka diyakini telah bermigrasi ke wilayah India Timur Laut dari daerah yang kini merupakan bagian dari Myanmar, Burma, dan China Selatan. Sejarah mereka melibatkan periode migrasi dan penyebaran dari tempat asal mereka hingga menetap di wilayah yang kini menjadi Mizoram. Bahasa Mizo adalah bagian dari keluarga bahasa Tibeto-Burman. Bahasa ini memiliki berbagai dialek, tetapi bahasa Mizo standar adalah bahasa resmi dan digunakan dalam administrasi serta pendidikan di Mizoram. Budaya Mizo sangat kaya dan beragam, dengan tradisi yang mencerminkan kehidupan mereka yang berakar pada pertanian, berburu, dan kegiatan sehari-hari di pegunungan. Beberapa aspek budaya yang penting termasuk festival penting bagi suku Mizo termasuk Chuseok perayaan panen, Christmas perayaan Kristen, dan Chap Charkut festival musim semi. Pakaian tradisional suku Mizo biasanya berupa pakaian tenun tangan dengan motif yang khas. Pria mengenakan puan, sarung, dan wanita mengenakan puan dan kawer, blus. Musik dan tarian tradisional Mizo memainkan peran penting dalam perayaan dan upacara. Tarian seperti cerau atau tarian bambu adalah yang paling dikenal. Sistem sosial Mizo sangat terstruktur dengan adanya struktur hierarki tradisional. Kepala desa atau pemimpin komunitas, sering disebut lal, memainkan peran penting dalam masyarakat. Struktur sosial ini mendukung keberlanjutan norma dan tradisi masyarakat Mizo. Sebelum kedatangan agama Kristen, suku Mizo menganut kepercayaan animisme dan agama tradisional. Namun, sejak akhir abad ke-19, banyak anggota suku Mizo yang memeluk agama Kristen, terutama Protestan, yang sekarang menjadi agama dominan di kalangan mereka. Ekonomi tradisional Mizo berpusat pada pertanian subsisten, dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan sayuran. Selain pertanian, mereka juga terlibat dalam kerajinan tangan, perdagangan lokal, dan beberapa sektor modern seperti pendidikan dan layanan. Mizoram telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir dengan meningkatnya pendidikan dan infrastruktur. Namun, tantangan seperti migrasi, perubahan iklim, dan pergeseran budaya masih mempengaruhi kehidupan suku Mizo. Suku Mizo adalah bagian integral dari mosaik budaya India dan memainkan peran penting dalam keragaman etnis dan budaya negara tersebut. Kebebasan unclup-unclup dan masalah apem berbadan dua sebelum sah di kalangan suku Mizo, lebih terbuka dan sering terjadi. Sebelum pengaruh agama Kristen, masyarakat Mizo memiliki pandangan yang lebih permisif terkait unclup-unclup apem. Dalam konteks tradisi animisme, ada pengakuan terhadap berbagai bentuk fantasi unclup-unclup dan ritual yang berhubungan dengan unclup-unclup apem. Hal itu yang membuat karakter suku ini cenderung lebih agresif mengenai unclup-unclup. Apem berbadan dua sebelum sah sering terjadi, namun hal itu sudah biasa, karena kehidupan dan kebiasaan mereka yang cenderung lebih terbuka. Unclup-unclup apem kadang terjadi begitu saja, dalam lingkungan pergaulan mereka acap kali berbagi hal termasuk bini mereka. Kehidupan sehari-hari suku Mizo, yang tinggal terutama di negara bagian Mizoram di India Timur Laut, mencerminkan kombinasi antara tradisi yang telah diwariskan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Keluarga Mizo umumnya bersifat patrilineal, dengan anggota keluarga yang terikat oleh hubungan darah dan ikatan tradisi. Struktur keluarga seringkali melibatkan keluarga inti yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak, serta seringkali anggota keluarga yang lebih tua atau kerabat dekat. Dalam masyarakat Mizo, peran gender cukup jelas dengan pembagian tanggung jawab tradisional. Pria biasanya bertanggung jawab atas kegiatan berburu, pertanian, dan pekerjaan berat, sementara wanita sering terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga, seperti memasak, merawat anak, dan menenun pakaian tradisional. Pertanian adalah mata pencaharian utama bagi suku Mizo. Mereka menanam berbagai tanaman, termasuk padi, jagung, kentang, dan sayuran. Pertanian berbasis subsisten ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode pertanian berpindah, di mana lahan dibuka dan ditinggalkan setelah beberapa tahun untuk mencegah penurunan kesuburan tanah. Suku Mizo juga terkenal dengan kerajinan tangan mereka, terutama dalam pembuatan tekstil. Wanita Mizo membuat pakaian tradisional seperti puan, sarung, dan kawer, blus melalui proses tenun tangan yang rumit. Kerajinan ini merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Meskipun pertanian adalah kegiatan utama,
Beberapa pria Mizo juga terlibat dalam perburuan dan memancing, yang merupakan bagian dari tradisi dan memberikan tambahan sumber makanan. Suku Mizo merayakan berbagai festival dan perayaan sepanjang tahun. Festival seperti Cap Charkut perayaan panen Krismas, dan Tangcuak perayaan kemakmuran, adalah acara penting yang melibatkan tarian, musik, dan makan bersama. Festival ini memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas. Musik dan tarian memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari suku Mizo. Tarian seperti cerau, tarian bambu, adalah tarian kelompok yang melibatkan menari di antara bambu yang dipukul secara berirama. Musik tradisional juga sering digunakan dalam upacara dan perayaan. Rumah tradisional Mizo, yang disebut chaulna, adalah bangunan sederhana dengan struktur kayu dan atap dari daun palma atau jerami. Rumah-rumah ini sering dibangun di lereng bukit dan dirancang untuk melindungi dari hujan dan suhu dingin. Suku Mizo tinggal di daerah pegunungan dan berbukit, dengan lingkungan yang subur dan hijau. Kegiatan sehari-hari sering kali disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim, seperti membuat teras pertanian di lereng bukit untuk mencegah erosi tanah. Pendidikan telah mengalami peningkatan signifikan di Mizoram. Pemerintah dan lembaga swasta menyediakan akses pendidikan yang lebih baik, dan banyak anggota masyarakat Mizo kini terlibat dalam sektor pendidikan dan pekerjaan modern. Proses modernisasi membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari suku Mizo, seperti penggunaan teknologi modern dan adopsi gaya hidup yang lebih urban. Meski demikian, mereka tetap menjaga dan merayakan tradisi dan budaya mereka. Sebelum modernisasi, banyak masyarakat Mizo bergantung pada pengobatan tradisional dan praktik penyembuhan herbal. Saat ini, akses ke layanan kesehatan modern telah meningkat, namun praktik tradisional masih dipertahankan. Seperti banyak masyarakat pedesaan lainnya, mereka mungkin menghadapi tantangan terkait dengan kesehatan, seperti penyakit menular dan akses terbatas ke fasilitas medis. Upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan juga berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Mizo adalah perpaduan antara tradisi yang kaya dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Masyarakat mereka tetap kuat dalam menjaga warisan budaya sambil menghadapi tantangan dan peluang yang datang dengan modernisasi. Menurut mitos Mizo, suku mereka berasal dari seorang nenek moyang yang bernama Asteris Mizo Asteris. Mitos ini bervariasi dalam detail, tetapi umumnya menggambarkan perjalanan nenek moyang mereka dari tempat asal mereka di Cina atau Burma ke wilayah pegunungan yang sekarang menjadi Mizoram. Nenek moyang ini dikatakan telah mengajarkan berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, berburu, dan kerajinan tangan kepada masyarakat Mizo. Dalam mitologi Mizo, dunia diciptakan oleh dewa-dewa dan makhluk supernatural. Salah satu mitos menjelaskan bahwa dunia ini diciptakan dari serpihan-serpihan langit yang dijatuhkan oleh dewa-dewa. Cerita ini seringkali melibatkan konflik antara kekuatan baik dan jahat, dan upaya para dewa untuk menciptakan keseimbangan di dunia. Masyarakat Mizo percaya pada adanya makhluk halus dan roh yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Roh-roh ini, yang sering disebut Zalbuk, dianggap sebagai penjaga atau pelindung, dan mereka dihormati melalui upacara dan ritual tertentu. Ada juga roh-roh jahat yang dipercaya dapat membawa malapetaka jika tidak dihormati dengan benar. Dewa utama dalam kepercayaan tradisional Mizo adalah Sahwa, atau Lunghaum, yang dianggap sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Dalam beberapa cerita, Sahwa dikatakan memiliki kekuatan luar biasa dan memainkan peran penting dalam mengatur alam dan kehidupan manusia. Mitos lain mungkin melibatkan dewa-dewa yang mengajarkan manusia cara hidup atau menghadapi tantangan. Ada beberapa legenda mengenai pahlawan atau tokoh heroik dalam mitos Mizo. Salah satunya adalah cerita tentang Puan Lim, seorang pahlawan yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya. Dalam cerita ini, Puan Lim berjuang melawan musuh dan makhluk jahat untuk melindungi komunitasnya. Beberapa legenda melibatkan karakter dengan kekuatan magis atau kemampuan supernatural. Misalnya, ada cerita tentang individu yang bisa memanggil roh atau menggunakan kekuatan khusus untuk membantu komunitas mereka. Cerita ini sering digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral atau kebajikan kepada generasi muda. Cerita rakyat Mizo seringkali melibatkan situasi sehari-hari atau pengajaran moral. Misalnya, cerita tentang Phong Hat, seorang tokoh yang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Cerita ini digunakan untuk mengajarkan tentang keberanian, ketekunan, dan nilai-nilai etika lainnya.
Mitos dan legenda Mizo seringkali mengandung ajaran moral dan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat mereka. Cerita-cerita ini mungkin mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, keberanian, kebijaksanaan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Beberapa mitos Mizo dihubungkan dengan ritual dan upacara keagamaan. Misalnya, upacara Zalbuk adalah ritual untuk menghormati roh-roh dan dewa-dewa, serta untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi komunitas. Mitos seringkali menjadi bagian dari perayaan dan festival, seperti Asteris Cap Charkut, Asteris atau Asteris Christmas, Asteris, di mana cerita-cerita legendaris dan ritual budaya dirayakan bersama dalam bentuk tarian, musik, dan upacara. Mitos suku Mizo adalah cerminan dari budaya dan kepercayaan mereka, menggabungkan cerita asal-usul, makhluk supernatural, pahlawan, dan ajaran moral. Mitos ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk meneruskan nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya mereka dari generasi ke generasi. Sejarah dan asal-usul suku Mizo adalah topik yang kompleks dan menarik, melibatkan migrasi, pengaruh budaya, dan perubahan sosial yang signifikan. Suku Mizo, yang juga dikenal sebagai suku Lusai, termasuk dalam kelompok etnis Chinkuki Mizo yang lebih besar. Mereka diyakini berasal dari daerah yang kini merupakan bagian dari Myanmar, Burma, dan China Selatan. Menurut tradisi lisan dan mitos, nenek moyang Mizo datang dari wilayah yang dikenal sebagai Asteris, Taung, Asteris atau Asteris, Mizoram, Asteris, dan mereka melakukan migrasi ke arah selatan ke wilayah pegunungan yang sekarang menjadi Mizoram. Pada sekitar abad ke-18 dan ke-19, suku Mizo mulai bermigrasi dari wilayah asal mereka menuju lembah-lembah pegunungan di Mizoram yang sekarang. Proses migrasi ini melibatkan perpindahan bertahap dan seringkali disertai dengan konflik dengan kelompok etnis lain serta adaptasi terhadap lingkungan baru. Mereka menetap di daerah yang kini merupakan bagian dari negara bagian Mizoram di India Timur Laut. Dalam periode awal pemukiman mereka di Mizoram, masyarakat Mizo hidup dengan cara berburu, meramu, dan bertani. Mereka mengembangkan sistem pertanian berpindah, di mana lahan dibuka, ditanami, dan kemudian ditinggalkan setelah beberapa tahun untuk menjaga kesuburan tanah. Masyarakat Mizo memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan adanya kepala desa atau pemimpin komunitas yang disebut lal. Struktur sosial ini melibatkan pembagian tugas yang jelas antara pria dan wanita, serta aturan dan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Pada akhir abad ke-19, Inggris menguasai wilayah India Timur Laut, termasuk Mizoram. Pengaruh kolonial membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Mizo. Inggris memperkenalkan administrasi dan sistem hukum baru yang mempengaruhi struktur sosial tradisional Mizo. Misi Kristen, terutama oleh gereja-gereja Protestan, memasuki Mizoram pada akhir abad ke-19. Pengaruh agama Kristen membawa perubahan signifikan dalam kepercayaan dan praktik budaya Mizo. Banyak orang Mizo memeluk agama Kristen, yang menggantikan kepercayaan tradisional animisme. Pendidikan dan misi kesehatan yang diperkenalkan oleh gereja juga membawa dampak besar pada masyarakat. Setelah India merdeka pada tahun 1947, Mizoram menjadi bagian dari India dan termasuk dalam wilayah Provinsi Assam. Suku Mizo menghadapi tantangan dalam proses integrasi dengan negara baru dan menghadapi berbagai isu administratif dan politik. Pada tahun 1972, Mizoram menjadi negara bagian terpisah dari Assam, memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat Mizo. Pembentukan negara bagian Mizoram memungkinkan suku Mizo untuk memelihara dan merayakan budaya serta bahasa mereka secara lebih efektif. Seiring dengan modernisasi, Mizoram mengalami peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dukungan untuk perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun modernisasi membawa perubahan, masyarakat Mizo tetap berusaha menjaga dan merayakan warisan budaya mereka. Festival, bahasa, dan adat istiadat tetap menjadi bagian penting dari identitas Mizo. Sejarah dan asal-usul suku Mizo mencerminkan perjalanan panjang dari migrasi awal, pengaruh kolonial, hingga modernisasi dan pembangunan. Suku Mizo telah berhasil menjaga identitas dan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan yang berkembang. Perjalanan mereka adalah contoh bagaimana masyarakat dapat memelihara tradisi sambil menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks perubahan sosial dan politik.